Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Maulana dari Prodi Robotika semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di permata kuliah kita, yaitu kendali aktuator dengan dosen Bapak Susanto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas kita, yaitu tepatnya tugas untuk ujian akhir semester, yaitu berasal dari buku Fundamental of Robotics. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil pada materi bab 6, yaitu tentang trajectory planning, pick and place operations. Apa sih itu trajectory planning? Trajectory planning ialah perencanaan untuk pergerakan lintasan robot. Perencanaan lintasan pergerakan robot ini berguna untuk kemana si robot ini akan bergerak arahnya, untuk membentuk pola-pola tertentu, arah-arah tertentu, dan gerakan-gerakan tertentu. Penerapan pada trajectory planning ini bisa diterapkan pada robot manipulator atau arm robot, mobile robot, atau bahkan humanoid robot. Contohnya pada robot mobile robot atau manipulator robot, simpelnya, seperti robotnya itu bertugas untuk mengelas. Pada saat robot itu mengelas, dia akan membentuk pola-pola tertentu. Bentuk pola-pola ngelasnya itu akan membentuk pola-pola tertentu, acak, grafiknya entah acak atau grafik pada tahap apapun itu. Tentunya kita akan menggunakan persamaan matematika untuk membentuk grafik-grafik tersebut. Grafik tersebut akan dihasilkan oleh persamaan matematika yang dikenal sebagai interpolasi. Interpolasi itu sendiri dibagi tiga, yaitu interpolasi linear, kuadratik, dan polinomial. Umumnya kita akan menggunakan interpolasi polinomial. Kenapa sih kita menggunakan interpolasi polinomial? Karena pada interpolasi polinomial kita akan membentuk suatu pergerakan robot yang bentuknya itu acak, tidak menentu, bisa jadi berbentuk gelombang sinusoidal, berbentuk lingkaran, berbentuk segitiga, kerucut, dan lain-lain. Pada contoh kasus yang akan saya berikan pada video pembelajaran kali ini ialah pada robot seni tari Indonesia, khususnya pada bagian kaki robot pada saat kaki robot ini melangkah. Ketika kaki robot ini melangkah, dia akan membentuk suatu kurva parabola pada saat bentuk dia melangkah. Kurva parabola inilah yang kita gunakan untuk sebagai acuan pergerakan untuk kaki robot. Kurva parabola ini bisa kita tentukan, bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan interpolasi polinomial tersebut. Kurva parabola yang terbentuk ini tersusun dari titik-titik yang dihasilkan oleh persamaan terhadap sumbu koordinat ruang kartesian. Dari situlah robot dapat bergerak, yang seterusnya akan diolah oleh inversi kinematik dan lain-lain, sehingga robot dapat bergerak. Dan dari sini akan saya berikan bagaimana sih bentuk dari persamaan interpolasi polinomial tersebut. Oke, ini adalah persamaan interpolasi polinomial yang akan kita gunakan pada contoh kasus robot-robot pada umumnya. Persamaan interpolasi polinomial ini akan membentuk suatu kurva parabola. Bagaimana sih cara kita bisa mengindikasikan trajectory planning tersebut? Ini apakah interpolasi yang digunakan ini ialah interpolasi polinomial, kuadratik, atau linear? Mudahnya, interpolasi polinomial dia berpangkat 3, yaitu T pangkat 3. Kalau interpolasi linear dan kuadratik, dia akan berpangkat 1. Contohnya ialah 3T, dan ini T pangkat 3, dan ini kuadrat, T kuadrat, ini T pangkat 1, maaf ya. Dan itu adalah contoh dari persamaan dari interpolasi linear dan kuadratik. Tetapi secara keseluruhan, inilah persamaan interpolasi polinomial. Dari persamaan inilah yang akan membentuk suatu kurva parabola. Dan ini adalah bentuk tujuan dari materi bab 6 ini, yaitu trajectory planning, pick and place operations. Dan ini adalah contoh robot manipulator yang seperti saya katakan. Ini pick and place, sehingga ketika robot mengambil barang dan menaruh barang, itu membentuk lintasan-lintasan tertentu. Ketika bentuk lintasan tertentu inilah persamaan apa yang akan kita gunakan. Bagaimana bentuk grafik yang akan kita gunakan. Dari bentuk-bentuk grafik ini akan menghasilkan titik-titik pola-pola tertentu. Kebetulan, pada kursus tugas akhir saya,
juga menggunakan trajectory planning interpolasi polinomial. Dan inilah persamaan yang akan saya gunakan untuk trajektori lintasan pergerakan kaki robot seni tari Indonesia. Dan berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana sih bentuk kurvanya itu. Dan ini adalah kurva parabola seperti yang saya katakan yang akan kita gunakan pada robot seni tari Indonesia. Kurva parabola ini akan membentuk suatu lintasan pergerakan untuk pada kaki robot. Ya. Dan inilah bentuk lintasan kakinya. Seperti inilah walking gait berguna untuk lintasan kaki robot. Lintasan kaki robot ini kita akan membentukkan trajektori langkah. Trajektori langkah atau trajektori lintasan ini membentukkan kurva parabola. Dan ini adalah contoh algoritma program yang saya gunakan. Ketika disederhanakan, ini adalah bentuk dari persamaan interpolasi polinomial ketika dimasukkan ke dalam pemrogramannya. Ngomong-ngomong, apa sih ini T? T ini ialah faktor iterasinya. P1 X, Y, Z terhadap sumbu X, Y, dan Z. Jadi sehingga kita bisa menggunakan persamaan ini terhadap sumbu X, Y, atau sumbu Z. Dan inilah persamaannya. Ketika program ini dijalankan, maka dia akan membentuk persamaan, akan membentuk grafik sebagai berikut. Nah, inilah grafik yang dihasilkan dari trajektori lintasan yang saya inginkan pada sumbu Y. Inilah kurva parabola yang saya maksudkan tersebut. Bergerak terhadap sumbu Y. Lantas, untuk seterusnya, robot ini tentu menggunakan inverse kinematik sebagai kinematika pergerakan robot. Polynomial interpolation atau trajektori langkah ini hanyalah sebagai acuan referensi pergerakan si robot. Selanjutnya, ia akan dipecahkan oleh menggunakan persamaan inverse kinematik. Dari inverse kinematik inilah yang akan diolah sehingga menjadi ruang sudut. Dari interpolasi polinomial akan menghasilkan titik-titik berdasar dari ruang Cartesian. Koordinat-koordinat yang dihasilkan oleh persamaan interpolasi polinomial ini akan menghasilkan nilai sudut pada masing-masing sendi atau join pada kaki si robot tersebut. Dan ini adalah bentuk analisisnya. Dan inilah kaki robot yang digambarkan. Dan inilah yang akan dihasilkan pada sudut θ1, θ2, dan θ3. Untuk sebagai informasi, inilah inverse kinematiknya. Ketika dijalankan program tersebut, dengan menggunakan persamaan interpolasi polinomial pada saat robot bergerak, beginilah kira-kira bentuk pergerakan dari si robot. Dan kebetulan ini sesuai dengan tugas akhir saya. Baik. Ketika robot kaki melangkah atau bergerak ke samping, untuk penentuan distribusi pusat masanya itu terhadap acuan sumbu X atau sumbu Y atau juga sumbu Z. Jadi kita bisa memanfaatkannya terhadap sumbu X, Y, dan Z. Untuk pergerakan kaki pada saat melangkah, kita terhadap sumbu X dan Y. Pada saat dia mencondong ke samping, itu terhadap sumbu Z. Dan ketika kaki itu melangkah, ya, dia akan membentuk trajektori langkah berbentuk kurva parabola. Dari sinilah kita menggunakan trajektori planningnya. Jadi, trajektori planning itu tidak hanya pada robot manipulator, tetapi kita juga bisa menerapkannya pada robot humanoid. Contoh kasusnya itu ialah pada robot seni tari Indonesia, khususnya pada bagian kaki robot. Sekian video dari penjelasan saya, apa sih itu trajectory planning, dan bagaimana sih cara kita memprogramkannya, tadi sedikit saya jelaskan juga, dan inilah contoh videonya ketika diterapkan dari persamaan ini, sehingga bentuk menjadi pergerakan ini, dan tentunya juga dengan menggunakan inverse kinematik. Persamaan inverse kinematiknya yaitu seperti ini, sehingga dapat robot bergerak sesuai dengan nilai sudut pada masing-masing joinnya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.